Halo semua, selamat datang Bapak Ibu di pembelajaran konsep dasar pengukuran vertikal. Apa itu pengukuran kerangka vertikal? Pengukuran kerangka vertikal merupakan proses pengukuran yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk geodesi, konstruksi, dan rekayasa sipil, untuk menentukan perbedaan ketinggian atau elevasi antara dua atau beberapa titik dalam kerangka vertikal tertentu. Terdapat tiga metode yang dapat digunakan dalam pengukuran kerangka vertikal, yaitu metode sifat datar, metode trigonometri, dan metode geoid. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang metode sifat datar. Sifat datar adalah istilah umum dalam bidang teknologi rekayasa khususnya dalam survei dan pemetaan tanah. Sedangkan menyifat datar adalah suatu proses pekerjaan untuk menentukan elevasi titik atau menentukan beda elevasi antar titik. Ada beberapa istilah dalam sifat datar. Sebuah garis yang berimpit dengan arah gaya berat seperti ditunjukkan oleh sebuah garis unting-unting. Selanjutnya, permukaan datar, sebuah permukaan melengkung yang pada tiap titiknya tegak lurus pada garis unting-unting, arah pada mana gaya berat bekerja. Permukaan tenang air tergenang adalah contoh yang terbaik. Untuk wilayah kecil, permukaan datar sering diperlakukan sebagai bidang datar. Yang ketiga, garis datar. Sebuah garis di permukaan datar karenanya, sebuah garis lengkung. Yang keempat, bidang horizontal, sebuah bidang datar tegak lurus arah gaya berat. Dalam pengukuran tanah datar, sebuah bidang datar tegak lurus garis unting-unting. Selanjutnya, bidang horizontal, sebuah bidang datar tegak lurus arah gaya berat. Dalam pengukuran tanah datar, sebuah bidang datar tegak lurus garis unting-unting, dan ada juga garis horizontal, sebuah garis pada bidang horizontal tegak lurus arah vertikal. Berikutnya, datum, sembarang permukaan datar yang dipakai sebagai acuan elevasi, sebagai contoh, permukaan laut pukul rata. Juga disebut datum plane walaupun sebenarnya bukan bidang datar, dan selanjutnya, permukaan laut pukul rata, mean sea level, MLS, tinggi rata-rata permukaan laut untuk semua tingkat pasang surut selama periode tertentu. Selanjutnya, datum pasang surut. Tinggi rata-rata seluruh air pasang. Definisi-definisi baru dari datum-datum pasang surut, pasang pukul rata, pasang lebih tinggi pukul rata, surut lebih rendah pukul rata. Definisi untuk air pasang dan air surut tidak berubah. Berikutnya, elevasi. Jarak vertikal dari sebuah datum sampai ke suatu titik atau objek. Jika elevasi titik A adalah 802,46 meter, maka adalah 802,46 meter di atas sesuatu datum. Dan ada juga titik tetap duga. Sebuah objek yang nisbi tetap, alamiah maupun buatan, mempunyai titik yang ditandai dan elevasinya di atas atau di bawah datum yang dipakai, diketahui atau dianggap tertentu. Contoh yang umum adalah piringan logam terpasang pada beton. Batu besar, bagian tak gerak pada hidran kebakaran. Yang terakhir, titik kontrol vertikal. Serangkaian beam atau titik-titik lain yang diketahui elevasinya ditetapkan di seluruh proyek, juga dikenal dengan istilah titik kontrol dasar atau titik kontrol sifat datar. Beberapa contoh perhitungan yang ada pada sifat datar. Yang pertama, koreksi bacaan. Digunakan untuk menghitung koreksi bacaan pada pengukuran sifat datar. Rumusnya sebagai berikut. Koreksi bacaan sama dengan BA ditambah BB dibagi 2. Di mana BA adalah bacaan rambu A, dan BB adalah bacaan rambu B. Selanjutnya koreksi jarak. Dengan rumus. J sama dengan BB dikurangin BA dikalikan 100. Di mana J adalah jarak datar optis, BB benang bawah dan BA bacaan benang atas. Selanjutnya, rumus beda tinggi. Di mana BT sama dengan bacaan benang tengah rambu belakang dikurangin bacaan benang tengah rambu muka. Yang terakhir adalah rumus untuk elevasi. HB sama dengan HA plus minus delta H di mana HB adalah tinggi titik B, HA tinggi titik A dan delta H adalah beda tingginya. Selamat, Bapak Ibu telah menyelesaikan materi pada subtopik konsep dasar pengukuran vertikal. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya.